Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Sirwahyuni, NIM 19020068. Di sini saya akan menjelaskan tugas konsep awal jaringan saraf tiruan. Di sini saya membuat resume tentang definisi JST, sejarah JST, komponen JST, fungsi aktivasi, arsitektur JST, proses pembelajaran, kelebihan dan keterbatasan JST atau kekurangannya. Terakhir, 10 contoh aplikasi atau penerapan JST dalam dunia nyata. Di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya. Judulnya Jaringan Saraf Tiruan. Definisi jaringan saraf tiruan merupakan cabang ilmu multidisiplin yang relatif masih baru. Pada dasarnya, JST mencoba meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu manusia. Salah satu struktur yang ingin ditiru adalah bentuk neuron atau sel saraf. Secara harfiah, jaringan saraf tiruan adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan mengandung arti bahwa jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Untuk sejarah jaringan saraf tiruan, jaringan saraf tiruan dibuat pertama kali pada tahun 1943 oleh neurofisiologis Warren McCulloch dan logician Walter Pitts. Namun, teknologi yang tersedia pada saat itu belum memungkinkan mereka berbuat lebih jauh. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan saraf tiruan, seperti manusia, belajar dari suatu contoh. Jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Jaringan saraf tiruan berkembang secara pesat pada beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, untuk sejarah jaringan saraf tiruan sederhana diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts. McCulloch dan Pitts menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neural akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Bobot dalam jaringan yang diusulkan oleh McCulloch dan Pitts diatur untuk melakukan fungsi logika sederhana. Fungsi aktivasi yang dipakai oleh fungsi threshold. Selanjutnya, komponen jaringan saraf tiruan. Ada beberapa tipe jaringan saraf, namun demikian hampir semuanya memiliki komponen-komponen yang sama. Seperti halnya otak manusia, jaringan saraf tiruan juga terdiri dari beberapa neuron, dan ada hubungan antar neuron tersebut. Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan saraf tiruan, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut. Seperti gambar yang saya tunjukkan contohnya, itu ada bobot, input dari neuron-neuron yang lain, terus ada fungsi aktivasinya, lalu ada output mengeluarkan bobot, output ke neuron-neuron yang lain. Jika dilihat, neuron buatan ini sebenarnya mirip dengan sel neuron biologis. Neuron buatan tersebut bekerja dengan cara yang sama pula dengan neuron biologis. Selanjutnya, arsitektur jaringan saraf tiruan.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa neuron-neuron dikelompokkan dalam lapisan. Umumnya, neuron-neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama. Faktor terpenting dalam menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Ada beberapa arsitektur jaringan saraf tiruan, ada tiga, yaitu jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net, yang kedua jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net, yang ketiga atau terakhir jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Next, aktivasi jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi harus mempunyai beberapa karakteristik penting, yaitu kontinu, terdefinisi, dan tidak monoton. Untuk fungsi aktivasi yang paling umum digunakan, nilai turunannya dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi aktivasi tersebut. Fungsi aktivasi yang sering digunakan antara lain fungsi undak biner, fungsi undak biner threshold, fungsi linier, fungsi sigmoid bipolar. Next, proses pembelajaran. Pada otak manusia, informasi yang dilewatkan dari satu neuron ke neuron lainnya berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Jika rangsangan tersebut diterima oleh satu neuron, maka neuron tersebut akan membangkitkan output ke semua neuron yang berhubungan dengannya, sampai informasi tersebut sampai ke tujuannya, yaitu terjadinya suatu reaksi. Ada dua jenis pelatihan dalam sistem jaringan saraf tiruan, yaitu proses belajar terawasi atau supervised learning dan proses belajar tak terawasi unsupervised learning. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jaringan saraf tiruan. Untuk kelebihan, yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walau belum ada kepastian. Yang kedua, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola tertentu. Yang ketiga, JST mampu menciptakan suatu pola melalui self-organizing. Yang terakhir, memiliki kemampuan perhitungan secara paralel yang membuat proses menjadi lebih singkat. Untuk kekurangan, yang pertama, kurang mampu melakukan operasi numerik dengan presisian tinggi. Yang kedua, kurang mampu melakukan operasi aritmatik, logika, dan simbolis. Yang terakhir, apabila memiliki jumlah data yang besar, akan menyebabkan proses training menjadi lama. Yang terakhir, contoh aplikasi atau penerapan JST. Yang pertama, contoh untuk kasus prediksi curah hujan. Yang kedua, otomotif. Yang ketiga, perbankan. Yang keempat, robotik. Yang kelima, transportasi. Yang keenam, sekuritas. Yang ketujuh, percakapan. 8, pengolahan sinyal JST. Yang kesembilan, pengenalan ekspresi wajah. Yang 10, pengenalan pola. Untuk contohnya, semua sudah saya jelaskan di PowerPoint. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.